juta lebih. 1 juta lebih. Ada 7. Ada 7. Dan pokoknya dalam setahun itu dihitung-hitung saya ngeluarin duit 30 juta. 30 hampir 35-an deh. Karena kejar temennya itu. Saya nalangin terus. Nah itu temennya bagaimana yang kabur? Saya kabur. Bodohnya saya, temen saya itu ngontrak rumahnya. Kesan-pesannya untuk teman-teman bagaimana? Kesan-pesannya jangan terlalu percaya deh sama walaupun sama temen, sama saudara gitu loh. Jangan terlalu percaya untuk meminjamkan data pribadi, apalagi pribadi kita gitu kayak KTP gitu. Janganlah, cukup pelajaran buat saya aja. Ya contohnya karena ini saya gitu loh yang benar-benar yang ngalamin deh. Yang mau diceraikan suami, yang mau emang benar-benar saya mau mengakhiri hidup saya karena pusingnya kayak apa. Oke, satu deh jangan terlalu percaya, benar-benar jangan terlalu percaya deh. Kita tuh percaya hanya pada Allah doang deh. Sama suami juga jangan terlalu percaya 100%. Ya berilah ketidakpercayaan berapa persen gitu loh sama yang lain. Hanya sama Allah aja deh kita percaya. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu tentunya, amin. Nah, kali ini saya kedatangan teman ya, teman kita di sini mau cerita ya dengan Mbak siapa ya, Mbak? Rina. Mbak Rina ya. Mbak Rina mau cerita tentang keluh kesahnya, entah apa yang akan diceritakan, yuk kita saksikan sama-sama. Halo, gimana kabarnya Mbak Rina? Baik. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana kesehariannya Mbak Rina? Keseharian saya sih mengurus anak, suami. Ya menjadi ibu rumah tangga lah. Jadi ibu rumah tangga ya sehari. Kerja sih sebagai pembantu juga sama tetangga. Ya, ngepel, nyapu gitu loh biasa. Di sini apa yang akan diceritakan? Yang diceritakan? Ya. Yang saya tuh dulu waktu saya tidak terlilit utang pinjol, kehidupan saya tuh enak gitu. Enak gitu loh. Ya, saya sama suami. Hidupnya walaupun kami pas-pasan, tapi kami nggak kelilit, hutang gitu. Jadi cukup-cukup aja untuk makan sehari-hari. Gitu. Pas saya ke lilit hutang pinjol, utang keseharian, saya makin kesini makin susah. Awal-awal sih untuk membayarnya sih gampang gitu Mas, enak gitu. Tapi pas lama-lama kemudian gitu loh, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai sekarang saya makin kayak kalau kelilit ular, jadi udah saya ngap gitu loh Mas, gitu. Udah saya ngap, makanya aduh gimana gitu loh, makanya kelilit hutang pinjol, aduh menurut saya nggak enak banget gitu Mas. Mbak punya anak berapa? 2 Mas. 2. Suami kerja? Suami kerja rumah tangga aja. Nah itu bisa kesenggol pinjol utang itu bagaimana ceritanya? Kan suami kerja. Iya, awalnya sih saya dikasih pinjem data sama teman. Awalnya pinjem datanya dong Rina, saya gitu. Terus saya bayar. Saya jujur aja saya nggak tahu itu pinjol apa. Juga saya gaptek gitu loh Mas, mainan HP itu gaptek. Karena bodohnya saya kasih tuh data saya. Nah, sebulan 2 bulan teman saya bayarnya benar. Bayarnya benar Mas. Tapi pas 3 bulan dia malah kabur, malah menghilang. Nah di situ saya tuh kelabakan gitu loh, karena saya takut kan pinjol katanya bahaya. Katanya bahaya itu pinjol. Udah makanya saya diem-diem sama suami gitu loh, dari gaji saya, dari gaji suami gitu loh, ngasih saya buat bayar pinjol. Jadi saya tuh gali lubang tutup lubang Mas, gali lubang, bener-bener gali lubang gitu loh. Sekarang gali lubang bukannya malah ketutup, malah makin lebar itu lubang, malah kayak jadi empang deh gitu. Makanya aduh, makanya sampai sekarang saya udah
Itu pinjol itu tagihannya tiap bulan atau? Tiap bulan. Pokoknya total tuh semua tuh hampir 30 juta. 30 juta? Ya, saya harus bayar. Saya harus bayar tuh 30 juta. Total semua itu. Teman saya juga, saya kan saya tahunya kan cuma 1 pinjol. Ternyata teman saya minjem 7 pinjol. Itu semua dari pinjol itu 7 juta, tagihan 1 juta lebih. Oke, semua total tuh semua 30 juta hampir. Dalam 1 tahun saya bayarin. Dalam 1 tahun? Iya, dalam 1 tahun itu saya bayarin. Itu yang pinjem temen? Iya, temen, tapi pakai data saya. Pakai data saya. Nah, kenapa itu diizinkan itu? Bodohnya saya itu. Ya. Saya sampai apa ya Mas? Sampai diiming-iming kasih duit berapa? Ya, pertama saya diiming-imingin 1 juta. Pertama kali itu pinjaman berapa dikasih 1 juta? Saya tidak tahu itu pinjaman berapa. Pokoknya saya dikasih 1 juta sama teman saya. Itu yang saya ketahui cuma satu pinjol aja. Selebihnya saya nggak tahu. Ya karena itu bodohnya saya nggak tahu itu pinjol gimana, cara mainnya itu gimana, saya juga nggak tahu. Nah bodohnya itu yang kesalahan terbesar saya ngasih data sama teman saya. KTP kakak? Enggak, KTP doang. Oh KTP. KTP sama foto diri. Kayak foto selfie gitu, Mas. Foto selfie. Itu ketahuannya teman pinjem berapa pinjol 7 ya tadi ya? Itu tagihan datang ke rumah? Enggak, lewat HP. Lewat HP. Lewat HP. Nah, 1 tagihan itu berapa yang diketahui oleh? 1 juta lebih. 1 juta lebih. Ada 7. Ada 7. Dan pokoknya dalam setahun itu dihitung-hitung saya ngeluarin duit 30 juta. 30 hampir 35-an deh. Terus Mbak Rina nalangin atau Mbak Rina kejar temennya itu? Saya nalangin terus. Nah itu temennya bagaimana yang kabur? Kabur. Bodohnya temen saya itu ngontrak rumahnya dan saya pun tidak tahu rumahnya di mana. Masya Allah. Itu sebenarnya itu bekas anak buah saya, Mas. Bekas anak buahnya? Ya, bekas anak buah saya dulu. Dulu tuh bekas anak buah saya bodohnya saya terlalu percaya. Udah berapa cicilan langsung ditinggal kabur aja? Udah sampai berapa? 7 cicilan? Enggak, maksudnya dia udah nyicil berapa kali? Dia baru 2 kali. Baru 2 kali nyicil, tinggal kabur. Ya, ada 7 lubang. 7 lubang. 7 pinjol. 7 pinjol. Yang 2 itu pinjol legal, yang 5-nya pinjol ilegal. Itu kalau yang pinjol legal mah nggak begitu nggak begitu bunganya nggak begitu tinggi. Tapi yang pinjol legal ini, pinjol ilegal ini yang wow tinggi banget bunganya, Mas. Hampir setengah pinjaman lah. 50%. Iya, hampir 50%. Itu saya hampir gila, hampir mau diceraiin sama suami. Hampir saya juga mau bunuh diri, saking saya pusingnya, saking saya telitnya gitu loh, Mas. Karena nolong teman bekas anak buahnya ya? Nolong temen, sampai saya dicibir sama tetangga. Sekarang ini banyak utang lah, masih muda lah, banyak utang gini. Ya sampai gitulah, Mas. Sampai dicibir sama tetangga, sama teman-teman, sampai dijauhin gitu. Nah itu tetangga bisa tahu karena itu nagihnya datang ke rumah? Enggak. Dari siapa? Karena dari mulut ke mulut saya ceritakan sama saudara. Nah, saudara juga cerita sama. Dari mulut ke mulut lah. Gitu. Tagihan itu tertera itu pengambilan dana semua atau barang atau apa kreditnya? Dana semua. Uang semua, nggak ada pengambilan barang. Nggak ada pengambilan. Cuma dikasih 1 juta. Iya. Dan nggak tahu utangnya berapa, tiba-tiba setelah kabur baru tahu. Iya. Setelah kabur, pembayaran yang ketiga pas 3 bulan kabur, ya baru saya tahu, oh ternyata 7 pinjol. Nah kaget saya, makanya saya nggak bilang sama suami, takut karena satu saya takut sama suami. Akhirnya pas setahun saya bayarin, baru saya langsung bilang sama suami berani. Nah suami juga pusing, ingin menceraikan saya tadinya gitu loh, Mas. Mau diceraikan. Ya, mau diceraikan. Tapi enggak, alhamdulillah ya. Alhamdulillah kagak. Nah itu selama 1 tahun
bayar utang temennya itu tanpa sepengetahuan suami. Ya, duitnya dari mana? Ya selanjutnya saya pinjem-pinjem, ya, jadi gitu Mas yang bilang dari lubang tutup lubang. Jadi bukannya saya tutup, malah saya pelebar jadi kayak empang jadi gitu. pinjam buat bayar yang iya. Ini pinjam bayar ini. Iya. Tapi yang pinjam ini tuh nggak berbunga. Enggak berbunga. Nah, suami tahunya setelah lunas. Enggak. Setelah saya kelilit. Maksudnya kelilit tuh benar-benar saya buntu. Saya nggak tahu harus nyari duit kemana lagi. Ya otomatis saya cerita lah. Itu udah di tengah-tengah perjalanan pembayaran tuh. Enggak di tengah-tengah perjalanan. Hampir saya setahun lamanya. Dia bayar baru 2 kali. Ya, baru 2 otomatis kali. Rina 10 bulan saya bayarin. Suaminya tahu angsuran keberapa? Enggak angsuran keberapa. Jadi pas suami tahu, nah saya disaranin, ada yang bilang sama saya, kalau utang pinjol nggak usah harus dibayar. Katanya gitu. Ya udah, saya nekat, saya nggak bayar. Kenapa saya membayar pinjol? Kan satu, kan kalau pinjol itu kan sebar data, Mas. Nah, saya takut, makanya dalam setahun itu saya bayarin. Kenapa? Saya takut data saya disebar sama pihak pinjol. Terus saya dijelek-jelekin sama saudara. Saya diinin sama saudara. Makanya pas saya ada yang nasihatin saya untuk berhenti pinjol. Satu, emang sih datanya kesebar. Tapi kalau misalnya kesebar bisa dilaporkan balik itu pihak pinjolnya. Ya, tapi ini enggak kan? Enggak ya. Bisa dilaporkan balik. Terus ngapain bayar pinjol? Kan juga ada keterangan di media-media sosial yang lain lah gitu, Mas ya. Katanya pinjol ngapain harus dibayar? Itu enggak ini. Emang sih saya akuin kan utang wajib dibayar. Betul. Ya kan? Tapi kan saya kalau utang sama pinjol itu kan udah melebihi dari batas pinjamannya. Maksudnya saya bayar bunganya tuh saya melebihi batas pinjamannya, berarti saya otomatis udah lunas dong. Kalau misalnya saya bayarin terus, saya ini nggak lunas-lunas gitu loh, Mas. Gitu. Makanya pas udah nonton itu terus dinasihatin, baru saya beraniin berhentiin utang pinjol gitu loh, Mas. Nah otomatis pas saya cerita sama suami itu masih berjalan, masih berjalan hutangnya, masih bunganya masih ini. Saya berhentiin pas saya cerita, terus ada yang menasihatin saya segala macem. Akhirnya saya berhentiin. Ya alhamdulillah. Ya mungkin pihak pinjolnya juga mengerti gitu loh. Istilahnya saya kan binin setahun gitu ya Mas ya gitu. Terus akhirnya ya udah saya nggak bayar. Alhamdulillah data saya nggak kesebar. Mungkin saya udah bayar gitu ya Mas ya. Udah setahun itu udah saya udah bayar. Data saya nggak kesebar, saya nggak dijelek-jelekin. Saya kan hubungin kontak darurat saya gitu. Ada nggak yang hubungin saya, hubungin kamu gitu loh lewat pinjolnya? Enggak, tapi alhamdulillah nggak ada satupun, nggak ada saudara ke temen ke saya ini alhamdulillah nggak ada yang neror teman-teman atau saudara yang di kontak saya gitu. Rina nggak membayar itu angsuran keberapa? Angsuran ke-12 ke setahun. Berarti setahun. Iya. Berarti udah lunas dong? Ya kalau dibilang lunas sih belum Mas. Kan udah 1 tahun. Itu emang jangka waktu berapa kali angsuran? Sampai lunas. Kalau utang kayak gitu sistemnya bagaimana? Bunga, bayar bunga doang. Jadi untuk pinjaman pokoknya enggak. Oh modelnya gitu. Ya. Jadi nggak seperti kayak utang di bank, enggak. Utang sekian. Kalau utang pinjol itu ya bunga, bayar bunga gitu. Bayar jadi bunga. Untuk utang pokoknya itu masih ada. Masih ada. Kalau misalnya mau dilunasin, ya udah harus dilunasin. Itu total semua tuh 35 jutaan. Kalau saya harus harus lunasin gitu utangnya gitu. Nah, Rina keluarin itu tadi 30 juta. 30 lebih lah. 30. Nah, dalam 35-an nih kalau nggak salah. 1 tahun itu. Itu belum lunas kalau ikut aturannya. Belum. Oh, jadi sistemnya begitu ya? Iya. Nggak seperti di bank. Enggak. Enggak. Belum mengerti ya. Nah, ini baru kali ini. Jadi utang pokoknya itu nggak dibayar. Enggak.
dibayar bunganya aja. Ya. Seandainya contoh utang 10 juta, itu bayarnya bagaimana? Bukannya 10 Misalnya juta 10 juta. Contohnya jangan contoh 10 juta deh, contoh utang saya Mas. Iya, iya deh. Mas apa Bang nih? Terserah Mas, boleh Bang, boleh. Boleh Bang aja ya. Iya, terserah. Nih Bang, senyamannya. Misalnya saya ngutang 2,5 juta. Itu bunganya 1,2. Bunganya aja? Ya, bunganya 1,2. Bayarnya berapa kali? 1,2 dalam setahun. Oh, utang 2 juta? Ya. Setengah? Ya. Bayarnya 1,2. Jangka waktunya? Setahun. Harus setahun. 1,2 setahun. Kalau kembali bayar sama modalnya berarti 3,2. Oh, setahun ya Mbak ya? Setahun. Oh, kan melebihi dari bunga kan? Dari pinjaman kan? Benar nggak Mas? Bang. Kalau 1 tahun cuman 1,2 ya itu murah. Kalau emang segitu, cuman saya kurang paham. Sebulan itu 1,2. Dalam 1 tahun itu, jadi saya bayar lebih dari pokok kan? Pokoknya itu belum terbayar berarti. Belum. Nah kalau pengen berhenti, pokoknya dibayar 2 juta. Iya. Enggak harus sama bunganya. Jadi 2,5 juta tambah bunga 1,2 jadi 37. Itu kalau pengen bayar. Oh, jadi sistemnya seperti itu. Ya. Nah, itu yang legal ya Mas, yang legal. Yang ilegal beda lagi. Jadi kalau minjem 1 juta itu, kita terimanya, pas saya lihat itunya, terimanya dia cuman 700, tapi bayarnya 1,5. Itu yang ilegal, ilegal. Beda sama yang legal. Makanya, ya yang saya bilang, saya gali lubang bukannya malah nutup, malah jadi empang. Malah makin melebar. Nah itu kan bayarnya per bulan kan dari hasil Rina kerja. Suami, pertama kerja, setelah suami tahu baru suami bantuin. Enggak, suami saya nggak bantuin. Nggak bantuin. Enggak. Dari hasil Rina aja yang kerja sendiri. Dari jatah suami. Untungnya alhamdulillahnya masih punya anak 1 sih. Maksudnya dalam pinjol itu punya anak 1. Oh iya. Punya anak 1. Berarti udah lama ya. Sedangkan anak yang ini kan anak udah 2. Iya. Udah 2. Sekarang sudah terselesaikan ya. Untuk masalah pinjol ya udah terselesaikan. Udah lama terselesaikan. Nah itu selama 12 bulan langsung berhenti, nggak bayar lagi? Enggak. Ada tagihan datang ke rumah nggak? Enggak. Oh, nggak ada. Enggak. Via telepon juga enggak? Kalau via telepon, kalau pinjol, iya. Selalu, tapi saya nggak selalu angkat. Nggak saya angkat, ya SMS saya nggak gubris. Soalnya kan memang yang nasihatin saya tuh, jangan digubris. Kalau misalnya pinjol itu nagih, pinjol itu nelfon, jangan digubris. Kalau sekalinya kita respon, mereka akan terus nagih. Tapi kalau udah nggak respon sekali, udah mereka nggak akan paling nelfon terus WA. Oke, kalau mereka WA, mereka telepon jangan diangkat dan jangan dibales. Kalau misalnya dibales dan diangkat, berarti ada respon dari kita. Nah, kita dicecer terus gitu sama pihak pinjolnya gitu, Mas. Ini serem juga ya. Ya. Itu karena datanya dipinjam sama teman. Iya. Data benar-benar data saya, dan saya nggak tahu gitu loh Bang. Tadinya bilangnya mau untuk pinjam duit nggak, terus terang nggak? Enggak, cuman dia mau minjem data lu buat pinjol ya, cuman itu. Oh berarti terus terang, ya, mau pinjam terus juga. Terang. Tapi terus, pikiran saya kan 2 bulan kan, wah enak nih. Pas 3 bulan nih kok ada tagihan, saya teleponin malah nggak diangkat. Teleponin berkali-kali malah nggak aktif. Dan bodohnya saya nggak tahu rumahnya di mana. Nah itu waktu pertama tagihan pertama berapa duit itu? Langsung ke Rina kan? Nah tagihan itu berapa tuh? Itu yang dua pinjol itu 1,2 jadi 2,4. Yang pinjol ilegal ya. Yang pinjol ilegal ya hampir 3 jutaan. Gede banget. Ya. Berarti sekali pinjam itu kurang lebihnya berapa tuh? Kalau yang
Kalau yang ilegal 500-an. 500, ada yang 800. 800 ya, ribu. 800.000, ada yang 300, ada yang 400, paling kecil 300. Kalau pinjam 300 satu bulan berapa? 560. 560. Ya. Setiap bulannya. Malah besar. Yang legal, yang ilegal. Makanya kalau yang ilegal itu yang 2 kali lipat. Lebih mencekek lah. Ini bayar per bulan ya, bukan tiap hari. Kan ada tuh pinjaman harian itu. Tapi ini enggak ambil harian untungnya. Enggak. Alhamdulillah. Waktu itu ngomongnya mau pinjem berapa pertama kali pinjem aplikasi? Enggak, pinjem pinjol itu cuma satu aplikasi doang. Dia bilangnya gitu. Pinjem aplikasi cuma satu aplikasi doang nih, Rin, gitu. Ya udah saya kasih gitu. Emang dia tiap hari kan, ya saya percaya sama teman saya tuh karena dia baik sama anak saya gitu loh. Sering jajanin anak saya, sering bawa anak saya main, makanya saya percaya bang sama dia gitu. Kalau nih anak nih baik nih sama keluarga saya gitu, sama suami saya juga. Pada akhirnya malah dia yang mengecewakan saya gitu bang. Sampai sekarang nggak tahu rimbanya gimana? Nggak, pertama lagi itu pernah habis lebaran dia datang ke rumah, katanya niat baik pengen menyelesaikan gitu. Katanya dia udah kerja jadi penjaga anak gitu, gajinya lebih enak gitu. Katanya dia mau cicil, tapi malah menghilang lagi, nggak tahu entah di mana. Sampai sekarang nggak tahu rimbanya di mana. Ini udah punya keluarga apa belum temennya tuh? Lagi yang berteman sama saya sih dia ini pernah punya keluarga, tapi sih saya dengar-dengar dia udah cerai sama suaminya. Karena kelakuannya dia juga gitu. Punya anak juga? Enggak, belum punya anak. Punya anak. Belum. Waktu itu kerja di mana waktu itu pinjem aplikasi? Jadi cleaning service di suatu apartemen gitu deh. Apartemen itu bang. Apa yang bikin menyakitkan Rina sehingga sampai saya selalu percaya sama dia, tapi kok malah dihianatin sampai-sampai ya rumah tangga saya hampir mau berantakan gara-gara dia gitu. Gara-gara utang. Gara-gara tuh orang gitu. Terus gara-gara utang juga, utang pinjol. Utang karena bukan kita yang pinjam ya. Iya, kalau saya yang pinjam jelas dipakai. Pakai gitu. Tapi ini bukan saya yang pinjam gitu. Yang lebih nyakitin gitu. Dan hampir-hampir juga saya mau ya saking stresnya gimana sih terlilit sama pinjol. Saking stresnya ya hampir saya mau ngakhirin hidup saya gitu loh bang. Hampir. Makanya aduh jangan kelilit deh. Ya. Alhamdulillah udah selesai ya. Udah selesai, udah nggak ada tagihan-tagihan pun sudah nggak ada sama sekali. Sekarang sudah tenang. Tapi sekarang sih masih ada sih tagihan-tagihan, tapi saya nggak tanggepin. Yang itu juga, yang masih teman itu juga. Ya pinjolnya masih ini, kan memang kalau pinjol kan emang harus ditagih-tagih. Gitu. Enggak datang ke rumah? Enggak. Padahal kan tahu alamatnya. Alhamdulillah enggak ada yang datang. Alhamdulillah nggak ada yang datang, satupun nggak ada yang datang. Kenapa kira-kira nggak datang itu? Karena sudah melebihi atau bagaimana? Mungkin udah melebihi dari bunga-bunganya itu. Kan mereka udah kenyang gitu. Kan di situ kan waktu sebelum pencairan kan ada perjanjian. Mungkin tahu nggak perjanjian apa aja yang harus kita? Saya nggak baca. Kan saya bukan saya yang minjem, bang. Iya, bukan saya yang minjem. Jadi saya berarti nggak ada kasih uang, nerima uang pun nggak ketemu langsung? Enggak. Langsung transfer ke rekening? Langsung transfer ke rekening. Enggak ke rekening saya, tapi saya nggak tahu gitu. Saking saya percayanya, saking saya ini orang baik gitu loh. Makanya ya saya kasih aja. Nah bodohnya saya itu. Oh berarti pencairan langsung masuk ke rekening Rina. Langsung Rina ambil, kasihkan. Waktu ngambil pertama kali berapa duit? Waktu pertama kali ngambil itu 1,5 yang saya ingat. 1,5 yang saya ingat ya. Oke, terus berapa kan ada 7 nih? Yang enggak, itu saya tahunya cuma 1, bang. Terus itu yang saya nggak tahu.
makanya saya nggak tahu, saya heran gitu loh. Oh teman saya kok sampai 7 pinjol. Yang satu kan udah jelas kan, Iya. yang 6 itu mungkin aplikasi kan punya Rina. Kalau ke rekening dia langsung kan nggak mungkin. Aplikasinya itu punya teman saya, maksudnya HP-nya itu punya teman saya. Tapi datanya data saya. Nomor teleponnya punya. Iya. Punya teman saya, tapi datanya data saya gitu loh. Nggak pakai HP saya, enggak. Tapi pakai HP teman saya, tapi pakai data saya. Nomornya juga sini, yang ditelepon terus. Gitu. Terus di saat nagih nggak pernah direspon balas ini yang pinjam teman saya atau apa? Enggak, saya nggak pernah. Kan diterangkan nggak? Katanya enggak, ya kalau pihak pinjol mah nggak tahu menau, maksudnya nggak mau tahu gitu. Yang penting datanya data kamu gitu. Gitu. Datanya data kamu, mau alasan itu ini data saya dipakai, mereka pihak pinjol pun nggak mau tahu. Iya, yang penting udah tertera. Ya, tertera fotonya data saya. Itu. Nah, sejauh mana suami marah itu sehingga sampai mau dicerai itu? Ya marah karena ya satu gaji yang kata jatah saya tuh kemanain, yang tadinya cukup kok nggak cukup. Jadi cukup, gitu. Malah pinjam keluar. Malah pinjam keluar gitu. Ya, makanya suami sampai marah begitu. Nanti nggak cerita dari awal. Dan suami juga sebenarnya udah curiga sama teman saya gitu, Bang. Nih orang kok baik gitu, emang dicuriga, tapi suami kagak ngomong sama saya. Kalau misalnya ngomong aja, mungkin nggak kejadian kayak gini, nggak kejadian pinjam kayak gini, gitu Bang. Nggak berusaha cari temennya itu di mana? Berusaha, tapi kan saya nggak tahu. Satu dia emang ngontrak, kan kalau orang ngontrak itu kan pindah-pindah. Entah saya samperin. Nggak tempat kerja? Dia kerjanya udah nggak kerja di tempat kerja saya yang pertama anak buah saya, enggak, dia udah nggak kerja di situ lagi. Nah, hubungi teman-teman nggak ada yang tahu semua? Nggak tahu semua. Mantan suaminya pun nggak ada yang tahu. Maksudnya saya pernah nanya sama mantan suami itu. Mantan suaminya kan dekat daerah rumah saya. Pernah nanya, tapi dia udah angkat tangan, dia nggak mau tahu. Gue udah nggak mau tahu ya sama dia. Jangan usik-usik gue lagi. Gue udah pisah sama dia gitu. Tapi sampai sekarang saya nggak tahu itu temen rimbanya di mana. Seingetnya Rina, kan selama 1 tahun bayar ya. Sekarang yang belum terbayar yang mana? Tuh semua berarti pokoknya itu belum terbayar semua. Ingat nggak? Enggak sih, udah. Kan 1 juta, terus 2 juta. Ada 600, nggak ingat ya? Enggak, udah nggak ingat saya. Udah lumayan lama sih Bang. Itu kan Rina kan nggak tahu. Tapi kenapa Rina tadi menyebutkan ada yang 2 juta, ada yang 400? Ini tuh taunya dari mana itu? Dari itu aplikasi. Dari aplikasinya tuh. Lagi itu kan saya screenshot tuh, yang tagihan-tagihannya saya screenshot di HP lama saya. Nah, HP lama saya rusak nih, jadi saya udah nggak tahu lagi itu tagihannya berapa lagi gitu Bang. Semua duit semua ya, nggak ada yang ambil barang duit barang semua. Ya. Pinjaman duit semua, nggak ada yang bayar, nggak ada yang barang maksudnya. Nah, Rina sendiri udah pernah pinjam duit seperti kayak gitu nggak selain di bank? Ya pernah sih, sekarang. Tapi aman-aman aja? Ya alhamdulillah aman. Tapi bunganya sama kayak gitu juga? Enggak, beda. Maksudnya kayak bank, maaf ya disebutin boleh, kayak bank keliling. Tapi ya maksudnya ya standar lah. Standar. Gitu. Nggak tinggi kayak pinjol gitu loh. Yang harian itu ya, itu banyak kan namanya yang brosur-brosur, pinjam harian. Yang kata waktu saya masih dagang Bang. Saya emang kan kekurangan modal ya, saya coba pinjem gitu. Iya. Seandainya pinjam 2 juta kan nggak utuh 2 juta itu, ada potongan tuh ya. Pokoknya 1 juta, nerimanya kita 900, tapi bayarnya 1,2. Bayar 1,2, tapi harian 50.000. 50.000. Harian dalam 25 hari. Pinjam 1 juta, cairnya 900. Per jadi harinya 50 potong cepet itu 50 admin, 50 tabungan kita. Potong cepet ya. Potong jadi 100. Tiap harinya 50.000, tiap hari selama 25 hari. 25 hari. Total itu berapa duit itu? Maksudnya? 50.000 kali
25 1,2 ya. 1,2 yang harus. Itu nggak memberatkan itu? Enggak. Kalau Rina sendiri? Ya, nggak begitu kayak, pokoknya nggak begitu memberatkan kayak pinjol. Gitu. Pinjol mah, ampun dah. Itu kalau saya kumpulin mah, aduh enak kali punya duit 36 juta, saya 30 lebihan gitu loh Bang. Itu udah ngeluarin ya? 30-an juta ya? Iya. Bayar itu ya? Karena saya bayarin bunganya, karena saya takut kesebar data, takut saya dimaki-maki, tapi saya memberanikan diri biar lunas, maksudnya biar memberanikan diri untuk nggak bayar. Ya mungkin kalau mereka nagih ya karena pinjaman pokoknya belum dibayarkan, makanya mereka nagih. Nah itu kalau nunggak dalam 1 bulan nunggak itu berbunga lagi nggak? Berbunga lagi. Tapi saya nggak ngelihat pas saya berhenti di setahun itu berhenti, saya nggak ngelihat lagi bunganya itu berapa. Nggak ngelihat lagi. Soalnya saya memberanikan untuk berhenti. Gitu. Jadi saya nggak ngelihat lagi pinjaman itu berapa enggak. Nggak ada yang datang. Karena telepon nggak diangkat, WA nggak dibalas, SMS nggak dibalas, nggak ada yang datang ya. Itu teman-teman ya, teman-teman jangan sampai amit-amit mengalami seperti Mbak Rina ya, kelilit utang karena menolong temennya. Oke lah, kesan-pesannya untuk teman-teman bagaimana? Kesan-pesannya jangan terlalu percaya deh sama walaupun sama temen, sama saudara gitu loh, jangan terlalu percaya untuk meminjamkan data pribadi, apalagi pribadi kita gitu kayak KTP gitu. Janganlah, cukup pelajaran buat saya aja gitu. Terus jangan berani deh minjem pinjol. Aduh, minjem pinjol emang bahaya, banyak yang bunuh diri gara-gara pinjol gitu loh. Ya contohnya karena saya gitu loh yang benar-benar yang ngalamin deh. Yang mau diceraikan suami, yang emang benar-benar saya mau mengakhiri hidup saya karena pusingnya kayak apa. Makanya satu deh, jangan terlalu percaya, benar-benar jangan terlalu percaya deh. Kita itu percaya hanya pada Allah doang deh. Sama suami juga jangan, pokoknya sama pasangan namanya jangan terlalu percaya 100%. Ya berilah ketidakpercayaan berapa persen gitu loh sama yang lain. Hanya sama Allah aja deh kita percaya. Itu. Terus jangan terlalu banyak utang pinjol. Jangan terlalu banyak utang pinjol, jangan memberanikan utang kepada pinjol. Emang mereka di awal manis, iklan-iklannya manis lah, yang bunganya kecil lah ini. Padahal, aduh, ampun deh, bunganya melebihi apa gitu. Oke, saya yang pernah ngalamin deh. Tolonglah teman-teman jangan kayak saya. Cukup saya yang ngalamin, belajar. Jangan kebanyakan ditawarin temen keenakan gitu, istilahnya pinjol nih enak loh, jangan. Cukup saya, belajarlah dari saya gitu. Itu Bang, aja Bang. Iya. Oh ya teman-teman ya, sangat berharga pengalaman dengan Mbak Rina untuk sebagai kita motivasi lah ya, jangan sampai. Oke lah, terima kasih untuk temanku semua, salam sehat selalu ya untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu berikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rina.